Di sebuah desa jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, Gunawan Sabdor mendadak jadi sorotan lewat TikTok. Ia berhasil menarik banyak orang di sekitarnya menjadi Iya, konten masalahnya kreator, ini pemandangan sehari-hari tapi di bukan untuk Mojokerto, berjualan Jawa seperti Barat. live Hampir streaming semua pada warganya umumnya. live joget. Bersama Namun rekan rekannya joget Gunawan salsa awalnya berjoget dilakukan berharap oleh saweran seorang digital dari satu kampung, penonton, bahkan aksi nular sederhana semakin yang cepat. ternyata punya Masih daya tarik dilakukan joki tersendiri. saweran online. Ada yang melihat tayangan mereka dengan geli, yang lainnya dengan rasa kasihan. Namun alasan dibalik tren ini sebenarnya berakar pada ekonomi yang sulit dan desakan hidup. Tak perlu bakat atau investasi besar, hanya telepon genggam, akses internet, dan keinginan untuk menghadapi layar. Dengan saweran yang berlipat ganda, warga desa pun tergoda untuk bergabung, mengubah TikTok menjadi panggung virtual tempat mereka berkumpul. Apa yang tampaknya sederhana ini adalah cermin dari realitas bahwa di tengah keterbatasan, kreativitas berbatas tipis dengan dilema etis. Layar ponsel berubah menjadi arena perjuangan di mana mereka berjoget dan menghibur untuk bertahan hidup. Fenomena ini sejatinya bukan yang pertama. Ada banyak dan jenisnya. Kegiatan ini mirip dengan konten yang juga viral beberapa waktu yang lalu, seperti kisah nenek tua yang disiram dalam live TikTok mandi lumpur. Nampaknya bukan yang terakhir. Sepanjang akar masalah tidak diselesaikan dari hulu secara cermat dan serius. Terlebih penghasilan yang menggiurkan didapatkan dengan cepat dan tidak perlu kerja keras, menjadi tematik utama fenomena sosial ini. Galibnya kemudian menjadi pro dan kontra di tengah hiruk-pikuk ruang publik. Tayangan mereka mungkin menghibur, tapi juga memunculkan tanya. Apakah fenomena seperti ini hanya akan menjadi hiburan sesaat? Atau malah berkembang menjadi kenyataan sosial yang berkelanjutan? Apakah kita sebagai penonton turut bertanggung jawab untuk memberikan ruang yang lebih baik, bukan hanya mendorong mereka berjoget untuk bertahan? Di balik kepopuleran ini, TikTok juga mendapat cap buruk di mata pengguna medsos yang lain. Banyak orang mengatakan TikTok sebagai aplikasi kandang monyet. Saya awalnya nggak tahu kenapa orang menyematkan seperti itu. Katanya sih karena orang yang di aplikasi ini berperilaku aneh dan menampilkan konten yang tidak bermutu. TikTok sebagai game changer. Sejak popularitas TikTok meledak di Indonesia pada September 2017, aplikasi ini berubah menjadi game changer yang menghubungkan masyarakat dari berbagai kalangan dengan cara baru mencari nafkah. Tercatat Indonesia memiliki jumlah pengguna internet terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Menurut statistik tahun 2023, jumlah total pengguna internet di Indonesia mencapai 212 juta orang, yang berarti 83% populasi Indonesia saat ini menggunakan internet. TikTok meluncurkan fitur baru TikTok Shop dengan live streaming pada pertengahan April 2021. Pada Oktober 2024, jumlah pengguna TikTok di Indonesia telah mencapai 157,6 juta orang. Indonesia sekarang menjadi raja TikTok. Jumlah pengguna TikTok terbanyak pertama di dunia. Nomor 2 Amerika Serikat yang mencapai 120,5 juta pengguna. Lemahnya ekonomi masyarakat, digitalisasi instan, rentan literasi. Kemudian akses internet dan tingginya penggunaan media sosial mendorong siapa saja untuk menjadi konten kreator, bahkan dengan cara-cara tak lazim. Dari sudut-sudut kampung hingga perkotaan, di balik potensi ekonomi ini muncul sisi gelap berupa tren mengemis online atau konten yang dieksploitasi demi sumbangan penonton seperti fenomena mandi lumpur dan konten yang serupa. Hal ini memperlihatkan betapa media sosial kita menjadi lahan eksploitasi ekonomi yang kurang etis. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa beberapa tindakan mengeksploitasi empati orang mendorong pengguna untuk berdonasi. Akibatnya, muncul berbagai konten lain yang memanfaatkan TikTok sebagai sumber kekayaan baru.
Konten-konten ini bervariasi, mulai dari yang menghibur hingga yang merugikan. Fenomena ini disebut sebagai bentuk eksploitasi modern. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap berbagai pendapat tentang meningkatnya tren konten pemberian hadiah daring. Banyak individu atau kelompok memilih jalan ini demi penghasilan cepat. Dorongan ekonomi yang sulit membuat mereka melihat media sosial sebagai peluang praktis, bahkan dengan konten yang memanfaatkan keterbatasan atau kesulitan hidup mereka. Misalnya, saweran digital menjadi daya tarik memperlihatkan bahwa dengan sedikit aksi di depan kamera, mereka bisa mengumpulkan uang tanpa harus bekerja secara tradisional. Akibatnya, lahir dilema baru. Di satu sisi, media sosial menjadi penyelamat ekonomi bagi sebagian orang, namun di sisi lain, tren mengemis online justru membuat eksploitasi digital yang kian meningkat. Guys, beberapa faktor mendorong maraknya pengemis online antara lain. Satu, kondisi ekonomi yang sulit mendorong banyak orang mencari alternatif penghasilan yang cepat dan mudah, meskipun dengan cara yang tidak konvensional. Dua, kurangnya pengetahuan tentang etika digital dan dampak negatif dari konten yang bersifat eksploitasi membuat banyak orang terjebak dalam praktek ini. Tiga, dorongan untuk menjadi terkenal di media sosial dan mendapat pengakuan dari banyak orang juga menjadi motivasi bagi sebagian orang untuk membuat konten yang kontroversial. Empat, potensi untuk mendapatkan penghasilan yang besar dalam waktu singkat melalui saweran atau donasi menjadi daya tarik tersendiri. Fenomena konten kreator live memiliki dampak negatif yang luas, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Beberapa dampak negatif tersebut antara lain dapat merendahkan martabat manusia dan memperkuat stigma negatif terhadap kelompok tertentu. Alih-alih mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah kemiskinan, fenomena ini justru memperkuat siklus kemiskinan. Pada akhirnya, konten-konten yang eksploitasi dan tidak bermutu dapat mencemari ruang publik digital dan merusak nilai-nilai sosial. Belum lagi berbahayanya bagi kelompok rentan seperti anak-anak yang terlibat dalam konten-konten semacam ini beresiko mengalami eksploitasi dan kekerasan. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan upaya multisektoral yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan platform digital. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan literasi digital. Masyarakat perlu diberikan edukasi tentang etika digital dan dampak negatif dari konten yang bersifat eksploitasi. Kemudian pemerintah perlu membuatkan regulasi yang lebih ketat terkait konten digital, terutama yang melibatkan anak-anak dan kelompok rentan. Tidak kalah penting, peran aktif platform digital seperti TikTok perlu memiliki mekanisme yang lebih efektif untuk mendeteksi dan membatasi konten-konten yang melanggar pedoman komunitas. Fenomena ini merupakan cerminan dari kompleksitas masalah sosial yang kita hadapi saat ini. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan kesadaran kolektif dari seluruh lapisan masyarakat. Kita perlu menciptakan lingkungan digital yang sehat dan kondusif, di mana setiap individu dapat berpartisipasi secara aktif tanpa harus mengeksploitasi orang lain. Dari diskusi saya dengan content creator live atau pengemis digital seperti ini, mereka menyadari bahwa pekerjaan tersebut tidak menjanjikan. Terlebih katanya, ada saja netizen yang menghujat namun tetap ditanggapi dengan kepala dingin. Tentu saja tidak menjanjikan juga soalnya memang kelihatannya sepertinya mudah. Tapi kan kalau akunnya sepi, orang juga nggak mau memberikan gift. Jadi untuk teman-teman semuanya juga jangan terlalu mengharap di TikTok ini. Karena TikTok tidak akan selamanya indah. Tidak akan selamanya ramai. Tidak akan selamanya berada di atas. Guys, disclaimer. Istilah mengemis online kalau menurut saya kurang tepat dan merendahkan martabat masyarakat Indonesia sendiri. Mengemis online itu istilah untuk kelas bawah, sedangkan hiburan atau entertainment untuk kelas atas. Lalu, apa bedanya? Tapi, terserah. Menurut kalian istilah mana yang lebih tepat dan tidak menyinggung para konten kreator melakukan hal ini? Bagaimana menurut Anda?
Tulis komentar Anda di bawah dan untuk selanjutnya saya akan memakai istilah content creator live. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa klik like and subscribe. Sampai jumpa di next video.